mahasiswi dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Agatha Wiharminata Lae. Saya sebagai moderator dan teman saya Ade Roslianta Boru Saragi, saya sebagai pemateri. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan penyuluhan tentang rabies. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian mendengar tentang rabies? Rabies atau biasanya dikenal dengan penyakit anjing gila merupakan penyakit mematikan yang diakibatkan oleh virus rhabdovirus yang menyerang sistem saraf pusat pada hewan mamalia termasuk pada manusia. Semua mamalia dapat terinfeksi rabies, termasuk hewan yang sering berada di sekitar kita, contohnya anjing, kucing, sapi, dan kelelawar. Ada pula mamalia yang tidak terinfeksi rabies, misalnya kelinci, tikus, dan juga tupai. Dan juga ada hewan yang tidak terinfeksi rabies seperti ular, burung, lebah, kura-kura, dan laba-laba. Nah, bagaimana manusia dapat tertular rabies? Virus rabies terdapat pada air liur hewan penular rabies seperti anjing, kucing, kera, atau hewan penderita rabies lainnya. Manusia tertular rabies karena mendapat gigitan dari hewan penular rabies. Gejala rabies dapat dilihat pada hewan dan juga pada manusia. Pada hewan terdapat dua jenis rabies, yaitu rabies dengan bentuk tenang dan rabies dengan bentuk ganas. Gejala pada hewan rabies dengan bentuk tenang adalah yang pertama, hipersalivasi atau pengeluaran air liur berlebih. Yang kedua, suara hewan berubah menjadi parau. Yang ketiga, terjadi kelumpuhan pada area wajah dan pada rahang bawah. Yang keempat, hewan menjadi lumpuh, kejang, dan mati. Sedangkan gejala pada hewan rabies dengan tipe ganas adalah yang pertama, hewan menjadi galak, gelisah, dan hiperaktif. Yang kedua, suka bersembunyi pada tempat gelap dan dingin. Yang ketiga, nafsu makan menjadi berkurang. Yang keempat, hewan suka memakan benda asing seperti batu dan kayu. Yang kelima, hewan menjadi sensitif terhadap suara dan cahaya. Yang keenam, hewan menjadi lumpuh, kejang, dan mati. Dan gejala rabies pada manusia dapat berupa yang pertama batuk, kesulitan bernafas, keringat berlebih, pengeluaran air liur berlebih, takut pada cahaya, takut pada air, takut pada udara, kejang, kelumpuhan umum, dan meninggal. Harus dilakukan bila tergigit hewan penular rabies. Yang pertama, cuci luka dengan sabun di bawah air mengalir selama 10 sampai dengan 15 menit. Yang kedua, berikan antiseptik pada luka seperti betadin dan alkohol 70%. Dan yang ketiga, bawa penderita ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama dan vaksin anti rabies serta serum anti rabies. Lalu, apa yang harus dilakukan pada hewan yang menggigit? Yang pertama, hewan jangan dibunuh. Yang kedua, apabila hewan bisa ditangkap, hewan harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan hewan. Dan yang ketiga, apabila hewan mati, kepala hewan harus dibawa dalam keadaan dingin ke fasilitas kesehatan hewan untuk dilakukan pemeriksaan. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mencegah rabies? Yang pertama, lakukan vaksinasi pada hewan penular rabies. Dan yang kedua, jangan mengganggu hewan liar.
Rabies adalah penyakit yang mematikan. Namun, rabies dapat dicegah. Untuk itu, mari bersama-sama kita berantas rabies. Nah, teman-teman, demikian penyuluhan kami tentang rabies. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat.